terkait mengenai masalah di PAW atau dipecat atau bahasa apalah kepada Kiai Imaduddin Usman, kepada saudara saya itu saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait Bapak Kiai Imaduddin Al-Bantani, yang dimana beliau ini sekarang dipecat dari PBNU. Dan saya rasa atas pemecatan beliau ini pasti ada kaitannya dengan membahas nasab Habib Ba'alawi, yang dimana nasab Habib Ba'alawi ini ketika dibahas oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, itu adalah nasabnya terputus dari Rasulullah SAW, di mana Ahmad bin Isa ini tidak memiliki anak yang namanya Ubaidillah. Yang Ubaidillah ini yang menurunkan yaitu Habib-Habib yang ada di Indonesia seperti Bapak Rizik Syihab, lalu kemudian Bahar bin Smith, lalu kemudian Bapak Lutfi. Nah, itu adalah dari klan Ba'alawi. Di situ juga ada kiai-kiai pribumi ya, kiai-kiai sepuh juga ada yang membela Habib Ba'alawi, yaitu seperti Ketua Rais Am Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar, di mana beliau juga membela Habib Ba'alawi. Ada putranya Kiai Hisni, tapi di tempat lain, bahkan sudah masuk ke cabang-cabang, dipengaruhi cabang-cabang, agar mereka menolak Ba'alawi, menolak. Ya memang ada perbuatan salah, pemicunya. Ya, tapi sebagai... Dan tidak itu juga, yaitu Ketum PBNU, yaitu Gus Yahya, di mana beliau juga membela Habib Ba'alawi, yang kemarin juga melantik dari Habib Ba'alawi, yaitu Habib Ali, untuk menjadi Ketua Lajisnu. Apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aktal muftun, saya tetap berkeserutan bahwa beliau Habib Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah SAW. Tentunya ini ada kaitannya dengan Kiai Imad Al-Bantani karena membahas tentang nasab Ba'alawi dan membatalkan yaitu nasab Ba'alawi adalah tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan tampilkan yaitu apakah benar ya, yaitu Kiai Imaduddin Al-Bantani itu dipecat dari PBNU. Oke, mari kita simak videonya. Tidak harus pribumi, non pribumi, asal pikirannya waras, asal pikirannya kebinekaan dan kesetaraan. Tadi malam kami juga sudah melakukan live dengan keluarga Az-Zubaidi yang telah terkonfirmasi jelas sebagai orang Arab J1 dan memiliki mutasi keturunan genetik sebagai keturunan Ismail ibni Ibrahim. Mereka siap bernarasi bersama keluarga asli keturunan Arab lainnya untuk mengingatkan jangan lagi ngaku-ngaku nasab Nabi kalau ternyata Anda secara ilmu pengetahuan, secara nasab, sejarah sudah gagal total. Ya, terkhusus kepada Bani Alawi bin Ubaidillah yang nggak tahu atasnya siapa. Pokoknya grup G, bukan orang Arab, orang kau kasus, kau banyak kasus, jadi begitu. Oke, itu yang perlu saya intermezzo di awal ini. Yang kedua, terkait mengenai masalah di PAW atau dipecat atau bahasa apalah kepada Kiai Imaduddin Usman, kepada saudara saya itu saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada beliau pribadi. Karena apa? Dengan beliau telah di PAW begini, maka beban itu menjadi lepas, bahwa ada hal-hal yang kemudian secara keorganisasian yang selama ini beliau selalu mencoba untuk mengerem, mencoba untuk mematuhi pakem-pakem organisasi. Sekarang beliau bisa bergerak secara lebih leluasa dan betul-betul menjadi kiai barisan rakyat, bukan lagi kiai yang non sewu, yang konon katanya kalau di PB itu barisan elit. Dan ini sebenarnya sudah saya duga sejak dahulu bahwa kegamangan, keraguan-raguan dari PBNU dalam bersikap, apalagi beberapa elitnya telah nyata-nyata selain gamang, ragu, sebagian malah menyerang Kiai Imad secara personal, secara lantang. Tidak kaget lah kalau kemudian akhirnya beliau dicopot dari PBNU. Dan bagi saya itu suatu anugerah, bukan suatu bencana. Bagi seorang pejuang, jangankan cuma jabatan, nyawa pun akan siap diwakafkan untuk kepentingan bangsa, agama, dan negara ini. Bung Rizky, saya akan menyoroti kenapa saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Kiai Imaduddin Usman. Sebenarnya ini sejarah berulang. Saya mengatakan bahwa NU ini betul-betul menjalani fase-fase sebagaimana
sejarah yang dijalani oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pada awalnya NU digalang oleh as-sabiqunal awwalunnya, para pejuang-pejuang awalnya itu melakukan gerilya untuk kemudian sampai pada akhirnya masuk kepada ranah Mbak Khalil Bangkalan, memberikan tongkatnya, restunya kepada Kiai As'ad Syamsul Arifin, dan berdirilah NU. Gerilya itu dijalani oleh para penggerak, para kiai-kiai aktivis muda pada saat itu, dipelopori oleh Mbah Wahab Hasbullah. Ini persis seperti ketika awal-awal dakwah Rasulullah yang harus melakukan gerilya, harus melakukan door to door. Itu yang pertama. Yang kedua, pada awalnya NU itu miskin, streetnya sarungan, sandalan, kampungan. Dulu masih banyak yang pakai belangkon, nggak tahu sekarang kemana itu belangkon itu. Kemana sekarang itu baju-baju tradisional itu? Jadi Imam Makarim yang tebal-tebal, tinggi-tinggi. Nah, itu apalagi kalau seorang kiai kepalanya dililit sama seorang habib, seketika dia jadi zombie hidup yang mudah dicocok hidungnya dan takut dengan cerita-cerita karomah yang tidak masuk akal, yang menabrak syariat, yang melebihi Rasulullah. Ini seorang kiai kok menerima ada habib cerita datuknya karomahnya melebihi Rasulullah, ini kan hukumnya kan kafir. Kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah khairi khalqillah, khairun nas, khairul anam. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi derajatnya dibanding Rasulullah karena beliau kekasih Allah. Tapi ketika ada seorang imigran yang tidak tahu jejak leluhurnya mengatakan lebih tinggi karomahnya melebihi Rasulullah, kok dipercaya? Padahal kalau kita meyakini ada orang lebih mulia, lebih hebat dari Rasulullah, seketika dia keluar dari agama ini, dari agama Islam, kafir hukumnya. Jadi itu, tapi nggak tahu lah, ya itu kena apa itu saya. Itu mungkin butuh dibahsul masail kan itu, Gus. Iya, harus dibahsul masail kan. Dan akan ada lembaga ruqyah, ya, ruqyah Nabi ini ada ruqyah. Kena sihir apa itu? Kok sampai akal sehatnya, sampai akidahnya bisa seperti itu. Jadi nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tentang terkait masalah pemecatan, yaitu Kiai Imad Al-Bantani dipecat dari PBNU. Ternyata itu benar beritanya ya, teman-teman. Nah, ini yang jadi masalah yaitu adalah ya, kenapa kiai-kiai sepuh ya dari NU ini malah lebih membela yaitu Habib-Habib Ba'alawi. Yang dimana ya, Habib-Habib Ba'alawi ini sudah jelas ya, mereka ini kalau berceramah itu lebih meninggikan datuk-datuk mereka. Mereka ini kalau berceramah yaitu sering menyampaikan yaitu dongeng-dongeng khurafat. Bahkan ya teman-teman ya, itu dengan embel-embel karomah ya. Malah ini melebihi mukjizat Nabi SAW. Kalau Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu 1 kali. Nah, ini malah yang namanya Faqih Al-Muqaddam ya, yaitu 70 kali dalam sehari ya. Itu Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 70 kali. Jadi 70 kali Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka apa? Kalau Rasulullah sudah jelas ya. Ini Faqih Muqaddam dalam rangka apa? Di situ kita sudah ya merasa tidak benar, nggak beres ya. Jadi itu adalah khurafatnya orang-orang Ba'alawi. Bukan itu saja teman-teman ya. Bahkan ada Habib yang bercerita ya, bahwasanya ada Habib yang bisa memadamkan api neraka dengan jari kelingking. Coba, benarkah demikian? Itu nggak benar, itu adalah khurafat. Ada juga yang bisa menurunkan hujan susu. Ini apa ya teman-teman ya? Apa coba? Seakan-akan ingin menandingi mukjizat Rasulullah SAW, yaitu dengan embel-embel karomah. Bukan itu saja. Tentang terkait amalan. Jadi Bahar bin Smith mengatakan bahwasanya ada seorang Habib sekali duduk bisa membaca Yasin itu 90.000 kali dalam sekali duduk. Coba itu dalam segi amalan. Tidak itu juga, mereka ini sering menyebarkan hadis-hadis palsu. Seperti, barang siapa yang membaca Yasin, maka Allah akan membangunkan istana di surga, yaitu berupa emas. Di dalam istana itu ada 99 kamar. Di dalam kamar itu ada 99 ranjang. Di dalam ranjang itu ada 99 bantal. Di dalam bantal itu ada 99 bidadari. Coba, carikan riwayat tersebut itu. Pasti tidak akan ketemu ya.
Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Khurafat yang mereka sebarkan kepada kaum muslimin itu sangat luar biasa. Dan ini adalah jelas-jelas penipuan, pembodohan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin ini hanya dicekoki dengan kisah-kisah khurafat. Coba apa yang bisa diambil ilmu dari mereka? Kok kenapa ya bisa-bisanya Kiai Sepuh ini malah membela Habib-Habib Alawi? Di mana ini mereka ini pernah mengatakan ya bahwasanya satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai. Bayangkan ya. Itu sudah jelas adalah perendahan terhadap para kiai. Bukan itu saja, telapak kaki Habib yang kotor, yang penzina, pemabuk, penjudi, itu lebih mulia daripada kepala kiai yang memakai sorban gitu. Jadi kurang bukti apa lagi ya teman-teman ya? Nah maka dari itu, Kiai Imad Al-Bantani ini membongkar nasab-nasab palsu mereka yang mengisbahkan kepada Rasulullah SAW. Tentunya ya teman-teman ya, kok bisa ya? Orang yang mengaku cucu Nabi, tapi kalau berceramah seperti ini, nggak masuk akal ya teman-teman. Sering menyebarkan kebid'ahan, sering menyebarkan kesyirikan. Apalagi dengan dongeng-dongeng khurafat. Jelas-jelas mereka ini adalah ya makelar kuburan ya teman-teman ya. Kuburan saja bisa dibalawikan. Kan makelar kuburan. Kuburan dibuat megah ya. Apabila ada orang yang meninggal dari kalangan mereka, mereka buat itu kuburan semegah mungkin, dikasih foto, kuburannya ditinggikan, dikasih kelambu dan lain-lain. Itu tujuannya apa kalau bukan cuan? Ya. Belum itu lagi, mereka ini sering memalak jamaah ataupun muhibbin dengan apa? Yaitu dengan atas nama Rasulullah SAW, dengan atas nama Maulid Nabi untuk Rasul gitu ya. Coba teman-teman, kurang apa lagi bukti seperti itu? Tapi kalau seperti Kiai Jauhari mengatakan itu oknum, seperti Kiai Miftahul Akhyar ya, ketua Rais Am, itu oknum bilangnya, tapi kenyataannya di lapangan kalau oknum tapi kok banyak yang seperti itu. Nah, teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan ya, dan sangat sayang sekali, tapi kita ya walaupun saya ini berbeda paham dengan ya Bapak Kiai Imad Al-Bantani, tapi saya mendukung tesisnya Kiai Imad Al-Bantani. Karena apa ya? Karena saya juga tidak terima ya Rasulullah SAW itu adalah Nabi kita semua. Jangan sampai dikotori nasab-nasab mereka diakui oleh golongan-golongan yang menyesatkan kaum muslimin. Nah itulah pesan saya teman-teman ya. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.